Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film menegangkan yang berjudul Shadow in the Cloud. Film bergenre aksi fiksi ini dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan mengenai sekelompok prajurit Angkatan Udara Amerika yang harus melindungi sebuah paket yang sangat rahasia dan sangat penting. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, kita dipertontonkan animasi yang menjelaskan bahwa pasukan udara Amerika memiliki musuh besar bernama Gremlin, makhluk yang mampu menghancurkan pesawat. Tetapi sang narator membantah hal tersebut karena Gremlin hanyalah dongeng. Kemudian berlatar tahun 1943, saat Perang Dunia Kedua, terlihat seorang wanita yang membawa sebuah box bernama Gareth. Ia sedang mencari pesawat bernama Vol'iren yang secara mengejutkan sudah ada di belakangnya. Sebelum naik, ia melihat sebuah kabel yang menjuntai. Saat masuk ke pesawat, Gareth tidak disambut baik, di mana salah satu kru dengan kasar menyuruhnya pergi. Gareth pun menyerahkan surat tugas dari mayor. Beberapa kru lain malah senang karena ada wanita cantik dalam penerbangan mereka. Surat tersebut kemudian dibaca oleh kapten pesawat yang mengizinkannya ikut. Tetapi Gareth akan ditempatkan di ruang senjata. Melihat ruang yang sepertinya tidak aman, ia menolak karena membawa paket yang sangat rahasia. Tetapi satu kru menawarkan diri untuk membawa paket tersebut. Ruang tersebut ternyata cukup sempit dan akhirnya pesawat lepas landas. Tak lama, di tengah badai, Gareth mendengar suara misterius. Suasana ditambah mencekam tatkala ia melihat sebuah pesawat yang menghilang secara misterius. Gareth pun berniat melaporkan hal ini ke kapten, tetapi dalam komunikasinya, para kru di atas terdengar sangat senang karena ada wanita cantik di pesawat mereka dan berhayal yang tidak-tidak dengan Gareth. How's a lieutenant? Speak English. Boys, can we get back to the subject at hand? I'm sorry, baby. Mendengar hal tersebut, Gareth menegaskan kalau ia juga prajurit. Kemudian kita diperkenalkan kru pesawat, antara lain sang kapten, co-pilot bernama William, Bucky si penembak, Taggart sang komunikator, Finn si navigator, White, serta Dawn. Mereka tak percaya bahwa seorang wanita bisa menjadi prajurit angkatan udara. Sir, but it was a last-minute consignment from the very top level. On course, Captain. Top climb 8,000 feet. How's a dodo get to call herself a flight officer? Tetapi Gareth menjelaskan bahwa ia sudah mengikuti pelatihan dan pernah menjadi staf pertahanan. Ia yang menyadari kaca yang pecah mencoba menutupnya. Yeah, I'll clear up here. Yeah, I'll clear out back. Why? When we were coming under cloud. Ternyata Gareth melihat bayangan misterius yang saat melaporkan hal itu ke kapten, ia malah mengira itu hanya baling-baling. Mendengar Gareth yang ketakutan, White menawarkan diri untuk bertukar posisi. Sempat menolak karena di atas pasti Gareth digoda habis-habisan, tetapi kapten memaksanya. Tapi sayang, tuasnya malah patah. Gareth yang mencoba membuka paksa malah melukai tangannya dan kemudian melaporkan hal ini ke kapten. Tetapi ia malah tak percaya seorang wanita bisa mematahkan tuas besi. Dan akhirnya para kru mencoba membukanya dari luar
yang tampak kesulitan karena pintu dirancang dibuka dari dalam. Lampu yang mati pun menambah kepanikan Gareth, yang kemudian marah-marah ke kapten untuk segera membuka pintu karena ada paket yang harus dijaga. What's going on out there? Miss Garrett, we were trying to help you. Let's talk about who gets to screw me first while I try and do my job. Do you understand me? Next minute, she'll be Karena memarahi atasannya, kapten pun memerintahkan untuk membiarkan Gareth terkunci dan memutus komunikasinya. Get me out of the turret now! I think we could all do with a little bit of quiet. God damn it! Captain! Setelah itu, tanpa disadari, ada satu makhluk yang merayap di pesawat, di mana Gareth yang merasakannya coba memberitahu kapten. Ternyata itu adalah gremlin. Gareth pun mencoba menahan pintu dengan jarinya yang sayang harus patah, dan kemudian mencoba mengambil pistolnya. Setelah selesai, ia pun memperbaiki jari tersebut. Komunikasi kembali menyala di mana para kru mendengar keributan tersebut dan menduga Gareth memiliki sebuah pistol. Tetapi Gareth berbohong kalau itu hanya burung yang menabrak pesawat. Ia memberitahu bahwa dalam keadaan apapun, paket tersebut adalah prioritas mereka. fucking loud bird. Bird carrying a fucking gun? Yes, ma'am. It's safe and sound up here with me. Captain, I've got word from Auckland Radio Control. Tak lama, Taggart, sang komunikator, mendapat info kalau tidak ada tentara bernama Gareth. Para kru akhirnya menuduh Gareth sebagai penyusup. Cheeky bitch! Taggart, report. Oh, she's jammed the fucking cogs from this. That's right now. The Japanese use it for reconnaissance and combat. Gareth pun memberitahu kalau ada pesawat musuh yang mendekat, tetapi kapten dan para kru sudah tidak percaya lagi. Akhirnya Gareth pun mencoba mensabotase ruang senjata, dan setelah dirasa siap, Gareth pun bersiap untuk menembak. Where did you see? Taggart, report. Somehow she's overridden manual control. I was being polite. Right! All stations report now. I'll clear up front, sir. Dan akhirnya, pesawat musuh berhasil dijatuhkan. Para kru seolah tak percaya seorang wanita bisa menembakkan senjata dan masih sempat untuk menggoda Gareth. Melihat kehebatan Gareth, kapten memaksanya untuk mengaku siapa Gareth sebenarnya. Karena kalau tidak, paketnya akan dibuka. Tetapi Gareth menjelaskan bahwa paket tersebut sangat rahasia dan jika dibuka, Mayor akan menghukum mereka. My maiden name is Gary. My husband's name is John. That's all you need to know. Sir, we could just open it and say we didn't. That's her word against her. Captain, engine 3's in trouble. What? Dan tiba-tiba, satu mesin pesawat bermasalah. Gareth pun mencoba mengeceknya, yang ternyata disebabkan oleh gremlin yang menggerogoti pesawat. Dan akhirnya, kita bisa melihat sosok gremlin yang seperti monster kelelawar, dan melihat situasi ini, Gareth memberitahu para kru bahwa ada gremlin di pesawat mereka. Tetapi sayang para kru tidak percaya, karena gremlin hanya sebuah dongeng. No, it is not a gremlin. Jesus Christ, you lost your damn mind. She put the idea of that rat thing. The gremlin is on starboard wing right now. Tetapi White mempercayai cerita tersebut. Para kru pun malah beranggapan White sudah terpengaruh wanita tersebut dan box yang dibawa diduga sebagai alat pengendali pikiran. Para kru pun memaksa White menyerahkan paketnya untuk dibuka dan keributan terdengar oleh Gareth. Please don't do this.
Please do not open the package! Over. No. Renan! The hell is that? Isinya adalah bayi. Ternyata selama ini box itu bukan dari Mayor dan bayi tersebut ternyata hasil hubungan antara Gareth dan Quaid. Para kru pun seolah terpercaya dengan pernyataan tersebut serta memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Setelah rahasianya terbongkar, Quaid memerintahkan para kru untuk tidak macam-macam dengan Gareth maupun bayinya. Karena kalau tidak, ia tak segan akan membunuh mereka. Setelah itu, kita mendengarkan alasan Gareth melakukan semua ini. Ternyata, Gareth sudah memiliki suami sebelumnya, tetapi suka mabuk dan memukuli Gareth. Ia pun masuk ke militer agar bisa menjauh dari suaminya. Tetapi di sana, Gareth malah menjalin hubungan dengan Quaid hingga melahirkan bayi. Gareth mencuri seragam tentara dan membuat surat tugasnya sendiri dan berniat pergi ke negara lain bersama bayinya menggunakan pesawat perang. Karena jika suaminya tahu ia memiliki bayi dari pria lain, Gareth pasti akan dibunuh. Mendengar hal itu, Kapten tak percaya ia bisa ditipu, tetapi Gareth tidak punya pilihan lain. Tak lama, Becky melihat pesawat musuh mendekat. Mrs. Johnson, Mr. Quaid, as soon as we land, both of you are under arrest. Becca, you see the gremlin? No. 6 o'clock. Tetapi di sisi lain, terdengar Gremlin berhasil masuk ke kokpit dan membuat kekacauan. Shit. There's something on top of the plane. Quaid is hit. Jesus Christ! Quaid, say something! What the fuck? Tapi sayang, karena serangan Gremlin tersebut, Quaid dilaporkan tewas. Quaid's down. No. Tak lama, muncul Gremlin membawa box bayinya, tetapi di sisi lain, pesawat musuh terus menembak. Namun terlebih dahulu, Gareth harus menyelamatkan anaknya dan mencoba merambat di pesawat yang jelas melawan hukum penerbangan dan mengungguli aksi Tom Cruise. Ia pun mengambil sebuah besi agar bisa meraih boxnya yang sedikit lagi hampir terjatuh. Setelah berhasil, kita bisa melihat sang bayi yang baik-baik saja. Tetapi masalah belum selesai karena pesawat musuh terus menembak. Karena tidak mungkin diam di sana, Gareth pun akan masuk ke pesawat dan kembali merambat. Ia pun sempat kesulitan untuk masuk. Dan secara luar biasa, ledakan tersebut membuatnya kembali ke pesawat. Back to the party, baby. Kini ada dua masalah, yaitu pesawat musuh dan juga Gremlin. Tetapi mereka harus menyingkirkan Gremlin terlebih dahulu. Tetapi Taggart harus terjatuh sehingga tinggal Gareth. Tetapi sayang, Gremlinnya berhasil kabur. Gareth pun memerintahkan kapten untuk membuang semua barang agar bisa mendarat. Tetapi sebuah serangan mengenai kapten dan William yang tak lama membuat kapten gugur.
Gareth pun memerintahkan William untuk mendaratkan pesawat. Ia pun bertemu dengan Fink untuk memberitahu kalau kapten sudah tewas dan bersiap untuk mendarat darurat. Tetapi Fink harus gugur. Dalam ketakutannya, tiba-tiba ia dibantu oleh Quaid yang ternyata masih hidup. Di tengah kebahagiaan, Gremlin kembali menyerang Becky. Dan akhirnya Gremlin bisa dikalahkan. Tak lama, pesawat musuh juga berhasil dikalahkan oleh Gareth. Kemudian, ia mengajak Becky untuk bersiap karena pesawat akan mendarat darurat. Dengan mesin pesawat yang hancur, Gareth memberitahu William kalau mereka harus melakukan manuver ekstrim dengan berputar 360 derajat. Dan akhirnya mereka berhasil mendarat. Quaid dan sang bayi selamat, begitu juga William dan Becky. Tetapi mereka harus segera keluar karena pesawat akan meledak. William, you okay? Hey, where's Cat? Lost it. What? Yes! Fuck yeah! Take that! Setelah dirasa aman, Gareth pun mengecek keadaan bayinya yang baik-baik saja. Setelah kejadian ini, Quaid meminta maaf karena tidak tahu Gareth sudah memiliki suami sebelumnya. You're gonna be in trouble, aren't you? I'm sorry that I left. Everything I need is right here. You do me the honor. Tetapi Gremlin kembali mencuri sang bayi, tetapi tak lama bisa direbut oleh Gareth. Dan kini adalah pertarungan terakhir di mana Gareth harus melawan Gremlin sendirian yang terlihat mulai melemah. Dan akhirnya, Gareth memenangkan pertarungan yang sangat sengit tersebut. Setelah itu, Gareth mencoba menenangkan sang bayi yang menangis. Serta akhirnya bisa menyusuinya dengan tenang dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan bahwa sejak awal Gareth memilih pesawat full Iran karena sudah ia rencanakan bersama Quaid yang juga kru di pesawat tersebut. Gareth bermaksud pindah negara bersama sang bayi untuk menghindari suami aslinya yang ternyata awalnya Quaid tidak mengetahui Gareth sudah bersuami. Tetapi perjalanan mereka tidak berjalan baik karena mendapat serangan pesawat musuh dan juga Gremlin yang awalnya hanya dikira dongeng. Baiklah, segitu aja rangkuman film Shadow in the Cloud. Semoga kalian terhibur dan see you!